Mulane agama iku unik. Ya agama itu napa? Kowe ra khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk. Khusuk terus ya salah. Lah terus piye ora piye biasa wae. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilu dhewe lho Gusti kula ni bakate itu. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno Kang. Ini karena menyangkut ahwal. Allah itu mencintai seseorang sing ditonggo elek, sing tonggo elek mau tukang menyakiti dia. Fayasbiru. Monggo sabar sapa wong ala adau ing atase pilarane jarusuin. Wayah tasibu lan golek ganjaran sapa wong hu ing jarusuin. Jadi ditonggo elek senane misuwi wae jamaah nyetel dangdutan pokoke mangkelno. Nah iku dadi wali lewat jalur apa? Dimangkelno apa? Hatta yakfiyasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw mautin atau kematian. Hatta yakfiyasi kau nyukupi ing wong sapa Allah fi hayatin lan penguripan aw mautin atau kematian. Rawang riwayat nang hadis Sahih Bukhari Imam Bukhari. Jadi Allah itu suka ada orang yang punya tonggo elek dieleki terus. Kemudian itu dianggap sarana ibadah dia. Ikhtisab mana napa sarana apa? Ibadah terus mangko Ramadan imanan wahtisaban. Terus niki penting ya, kalau sering nasihati bojo kula dalam hal ini sering sekali. Karena istri saya termasuk anak kiai lah putu kiai. Jadi kadang orang itu lomo itu cek gampang. Lomo itu cek gampang. Biar kita diadat keluarga kiai, lomo itu cek gampang. Tapi ngalah itu kadang angel. Yo angel tenan. Karena kadang kita gus, kadang kita atasan, kadang kita kiai, kadang kita al-mukarrom. Terus dinyak uang yo mangkel tenan. Padahal ibadah paling jos itu ngempet mangkel. Itu yang jarang orang melakukan. Jadi ibadah itu tidak hanya sedekah, tapi wal kadhiminal ghaidh ngendhalekno napa? Emosi. Tapi kalau gak ada resep supaya sampean enggak gampang sakit. Kan gue bolak-balik jadi kiai ditamoni tiang terus digurui terus ngomong untuk dinding bolak-balik. Ya kalau rata jawab. Lah dia keminter dijabi. Sembarno tahun ini. Saya kesal dewi. Kenangan saya pada kitab Ihya di antara yang saya kenang itu Kila itu Ahmad bin Hambal, tapi siapapun dia itu tidak penting ya. Cuma Kila itu Ahmad bin Hambal. Dene di Canom itu meletene ra karuan tangga itu dipanggil dia. Ya Ahmad ta'al ila baiti, ayo ke rumah saya. Setelah di rumahnya terus la hajatali bika, sudah ada butuh kamu, silakan kembali ke rumah kamu. Itu ya kembali ke rumahnya. Setelah di sampai rumah dipanggil lagi, ya Ahmad, ternyata saya butuh kamu, silakan ke rumah saya. Ke situ lagi. Dan itu dalam 3 tahap itu Imam Ahmad relax, happy sekali, sangat senang. Sampai 3 kali pemuda tadi nangis minta maaf, terus tanya, kenapa engkau tidak tersinggung sama sekali ketika saya mainkan, karena dipanggil di kembali lagi. Dari Muhammad, aku nuruti kon mergo perintah Nabi, aku ora diurusan mbek kowe. Nabi ngutus aku nabe mbek tangga. Tapi ngundang aku ya teko. Lah kon aku balik ya balik. Seneng aku iso nuruti perintah Nabi. Jadi ora ono urusane mbek kowe, tenang ae santai. Kados kula mulang sampean kan ora prospek, tapi perintah pangeran. Ora prospek kan, pokoke perintah. Jadi kula mulane saya belum pernah mulang ndak seneng, belum pernah. Di kajen, di rumah, di sini, di sarang, di mana-mana. Dan saya paling pede ya pas mulang karena di saat itu saya nerangno apa hukumnya apa pangeran. Jadi mulang tuh kelebihannya kan muji pangeran. Lah nek donga iku sak api-apike iku hadun nafsi, tetap ana unsur mementingkan dirinya, Pak. Makanya kalau donga mbek mulang pede mulang. Kula nek donga niku isin nambah pangeran apa ya. Antarane ngamalku mbek penjalukanku nang akeh jaluke kan jenenge cah pola ngamal ora banyak tapi jalukane kan ora prestasi kok bonus kan wong aneh kowe wong aneh kabeh dadi nek ndonga semangat nang ngamal iki makhluk gaib kabeh jenenge makhluk gaib ibarat kerja prestasinya enggak ada tapi minta apa bonus. Beda dengan mulang itu kan mengkampanyakan hukumnya Allah, memaklumatkan kebersihan Allah, tanazzuh, ta'zimu. Sehingga kalau nak mulang beda karena saya pada saat sesuai perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wajar kalau sampai Allah memerintahkan langit, bumi dan semua ikan di laut memintakan maaf orang yang mengajar, karena orang ngajar itu
hilang hadun nafsi. Kalau mulang kuwan itu. Saya pernah loh di depan Ka'bah di Multazam tahun 2009 pas umroh. Anak-anak sarang minta Gus saya ingin ngamini dongan jenengan di Multazam. Pas saya mau doa itu bingung. Waduh, jaluk opo. Kakak ngaji. Saya itu pernah sekali ngaji di Multazam ya ada anak 6 beberapa ngaji Bukhari. Pikiran saya sederhana, mulang itu segala-galanya. Dan saya ini wong kuali, seneng kiai itu sowan tok jalu itu, tapi nak ngaji lagi. Itu sirine kenapa aku rapati buka sowanan. Nah, kiai nak buka sowanan, ini wong sowan, jaluk dungo, tapi nak pas ngaji ra ngaji. Akeh gak sing seneng kiai modul, aku takon. Mana udah wakali, aku sowan tak ngel-ngel tenan. Sowan kiai yo ngaji aneh-aneh, sowan kiai kok sowan terus yo pangestu terus piye. Misalnya kayak haji yo pangestu aku terus tak pangestu ning iki muga bocah haji mabrur. Rukune ra roh, syarate ra roh sampai mabrur mbahmu. Ya kaji saya yai kula badhe kaji, syarat saya kaji nopo. Kan aku iso nerangno. Nak tawaf ping 7 yo. Aja 01, aja 02 tawaf ping 7. Nah, jelas. Ndongakno yo ndonga sak Indonesia adil lho. Karena persatuan Indonesia. Ora oleh ndongakno kok salah. Sitok itu jelas. Kita enggak, kiai-kiai kita ini, saya dalam hal ini memang mengkritik. Saya berkali-kali disuani wong Jepang itu, Gus kalau haji badhe dong ana kaji mabrur. Sampeyan roh Pak rukun syarat haji dereng roh, semrata tak dongan. Iku ibarat ana wong rong iso numpak sepeda motor. Yai kalau dongano selamat, latihan sing selamat iso wae urung aja dongano selamat itu kemenculoten apa? Apa? Mencolok. Lah rukun syarat rasa kok yo dongano kaji. Ngono kiai sing gelem yo akeh. Oh nanti salamin tak blak nang wis mau pikiran. Adat kita ini salah dalam makanya saya itu nak disone. Mana ki ora usah sowan-sowan aku. Ora ono gunane. Sowan yo ngaji. Yang ini ki jenenge sowan tenan. Yo ngaji, titik wis. Sowan ya semendak ditakdir ketemu. Nah ditakdir aku gak iso ngelak wong takdir. Tapi takdir ora kok ikhtiari. Aku tak ikhtiari jenenge modus apa? Dadi ora takdir apa? Modus. Dadi beda takdir ben apa? Modus. Kadang kok gue yo kuat wis ngerti nak kiai malam Selasa malam Jumat gak ngaji. Tekan undangan milih malam Selasa. Nek Gus Pak malam Selasa ra. Wah, sampai gue istirahat malah tiba undangan. Sembrono. Saya ulang lagi ya, misalnya haji itu kan ibadah yang sudah habis uang banyak. Kadang orang itu nggak tanya syarat pokoknya atau waktu kayak apa. Kalau kepegang perempuan itu kayak apa? Karena kita madzhab apa? Syafi'i. Terus kalau sa'i itu kayak apa? Terus tahalul awal itu apa? Tahalul sani apa? Itu enggak. Ya itu nggak no pulau kaji mabrur, itu nggak no. Itu kan kayak bingung. Kayak mau kayak uang pak sepeda motor raiso, jodoh nggak non pak sepeda motor selamat. Kan jadi aneh, cara urutan tahapan itu aneh. Tapi kemudian Indonesia juga aneh, tapi kita ahlul ilm, roh kelakuan uniku kelakuan aneh. Sehingga kita harus mentradisikan hubungan umat dengan kiai itu hubungan haji. Paham apa? Hubungan apa? Haji. Nah setelah kita menerangkan syarat rukun yang pokok-pokok, ya, mungkin kita berharap hajinya diterima, sholatnya diterima. Anak saya itu masih kecil tetap warai, meskipun sholat ya tiap hari sholat tapi tetap warai. Yang rukun itu ini saja, meskipun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Jawa. Jangan sampai sholat itu kemudian tidak ada semangat itu rukun. Jadi termasuk syarat sahnya sholat adalah kata para ulama, jangan sampai meyakini yang sunat itu wajib, yang wajib itu sunat. Kalau sama-sama spekulasi itu disuruh meyakini semuanya wajib. Sama-sama tidak tahu deh, sama-sama tidak tahu itu mendingan diyakini semuanya itu wajib, sama-sama tidak tahu deh. Nah, tapi kalau sudah tahu itu sebetulnya harus dipilah-pilah mana yang wajib, mana yang sunat. Karena ini prinsip sekali. Misalnya begini, kamu sujud, kata Rasulullah kan, umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Saya ini diperintahkan Allah untuk sujud melibatkan 7 apa? Anggota. Dan Nabi ketika ini detail. Dan kalau Nabi ngendikan detail, artinya nggak bisa ditoleransi. Karena Nabi ngendikan apa? Detail. Saya masih hafal teks hadisnya. Umirtu an asjuda ala sab'ati azumin. Kita ini, saya, kata Rasulullah, diperintahkan sujud melibatkan 7 anggota. Nabi ngendikan al-jabha, satu apa?
Baduk bahasa Indonesia apa kan? Jidat. Apa? Baduk bahasa Arab. Kening. Mosok kening. Apa? Mesti ra iso. Apa? Dene ku nak basa intelek ora iso. Dadi ngesano nak wali. Dene ku yo gaya. Mergo nak intelek kesane kan gak wali. Ono wali intelek kan kok ono. Kabeh wali kan utun terus. Dadi malah sombong. Ra iso cara aku sombong. Apa mesti kudu jawab kowe bener ora. Apa? Baduk yo bahasa Indonesia. Kening, masuk kening, apa? Sidat wae elek to. Sing ngecap ireng lho kadang kok bojone. Apa? Beda-beda dahi jare. Bener ti, Mas? Wis kowe sing nasih keliru lah, pokoke sing penting kowe sing apa? Apa? Batuk. Ya batuk. Ya sepakat batuk ya. Ngregani wong sepuh. Ya Allah, ya Arabi tenan. Kanjeng Nabi aku wis di umat Mustafa aku wis lara, luwih lara Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi di umat wong desa, tapi tak Fatihah terus wong desa. Dan itu yang saya tiru. Kowe aja niru iku. Takok Nabi Islam nu napa ya Rasulullah? Ya Islam nu siji maca syahadat. Nomor loro Nabi. Salat ping pinten 5 waktu. Nomor 3 poso Ramadan. Pas Ramadan tok ya Ramadan tok. Sing wajib Ramadan tok. Apa? Zakat. 5 no haji. Demi pangeran, wallahi la azidu ala hada wal anqus. Kula ape tak lakoni pas gak luwih gak kurang. Dadi wong gak gelem salat sunat ku moh moten. Pas sunat ya moh moten. Tapi Nabi itu apa komentarin Nabi? Man sarrahu ayang biro ila ahli jannah fal yang bir ila. Kita kepen roh penduduk swarga delok wong iki wong pas-pasan ngene. Dene mau duwe logika salat sunat itu penting, nak menawa fardune rasah sunate. Mergo dene cara dekne agama iku wis problem. Dadi kepene pas wae. Lah itu tentu tidak baik ya, kelakuan kayak Arabi tadi tidak baik. Tapi ulama kayak saya harus mengikuti Arabi. Asal kamu ulama harus mengikuti Arabi. Nah, karena begini, logikanya gini Mas Abu ya, ini penting ya. Kalau yang enggak ulama jangan, yang ulama juga jangan semuanya melakukan. Harus salah satu. Mungkin saya termasuk orang yang harus berkorban. Gitu. Oke, bayangno itu non Muslim. Ya non apa? Misalnya non Muslim ya. Apa Islam roh Mustafa, duhane 8 rakaat. Wong khusyuk, singgoten kan mesti khusyuk. Singgoten khusyuk. Duhane tok. Duha paling abdul berapa rakaat? 8. Qobliyah zuhur sing ideal piro? 4, loro iku serodok males. 4. Ba'diyah 4. Qobliyah asar 4. Wis piro? 8, 12 tambah 4. 16. Wis 16. Ba'diyah asar kriminal ya ora oleh. Udah terlalu semangat ya. Ba'diyah zuhur iku ana ulama nyunatno salat awabin. Iku bareng maghrib iku ana salat apa? Awabin. Bar maghrib dintekno nganti apa? Isya. Bari isya iku witir. Witir iku berapa rakaat? 13. Pinten? Sing ideal. 11 apa 13? 11. Ana sing darani 11 ana darani 13. Sing darani 13 iku nganggep sing 2 rakaat pertama ba'diyah Isya. Itu khilafnya. Berarti piro? Hitung matematika ora roh dene lali dene. Piro? Mulai fardune 17 rakaat ketambahan mau piro? Wis wakil. Iku kira-kira sing ape Islam ora sida. Umpama wong Islam nglakoni sunat kabeh sing ape Islam ora sida. Mergo pikirane ora kok berleren ya wong Islam. Tapi barokah Islam pas-pasan ngene iki. Yo, Cina ditogo Islam roe Islam pas. Salat yo pas. Dhuwur yo pas. Asar yo pas. Ngono tok. Mulane wong iku yo aja terlalu fanatik sunat. Perkarane nek iku terlalu mbok dikira wajib. Kira wajib sing ape Islam ra sida, perkarane kok ribet temen dadi Islam. Salat kok sakmono. Kulo niku termasuk niku fanatik Islam pas. Kulo lho kowe aja anut, aku sebelah balik fatwa aja. Jadi wong iku ya kudu mikir. Rasulullah itu ya unik. Jadi misalnya nyuwun sewu, Nabi itu sering sholat safar. Sholat safar baik pergi maupun datang. Tapi ketika ada sahabat selalu begitu diseneni benar. Diseneni ojo tuh.
Abdul bin Mas'ud itu penggaweannya lucu meneh sakwise Nabi wafat. Nyuwiping wong sing bendina tuh disuwiping. Duamu. Apa kamu mau menandingi sholat fardu? Sholat sunat kok terus menerus. Iku padha karo memposisikan sunat koyo tapi kok jangan takut aku fatwa bola-bola aku aja salah. Aku tok wis sing korban. Lha mergo aku pantes, aku keuangan pangeran tapi nek terlalu sholat wedi dadi syariat. Tapi karep tau kangen kudu sholat. Ya. Abu Bakar luwih parah meneh. Suatu saat pernah istrinya itu menyiapkan bejana apa karena di sana kan air itu susah ya. Jadi menyiapkan bejana bak-bak apa untuk persiapan air karena mau puasa Asyura. Iku nyuwun sewu Abu Bakar dipecah. Ada apa ini sama puasa sunat ini? Dipecah. Apa kamu mau menandingi Ramadan? Jadi intinya ya gak apa-apa kamu puasa sunat, tapi gak boleh dipersiapkan. Terus kayak gak ada apa-apa, gak ada perlakuan khusus. Pokoknya gak boleh disejajarkan yang wajib. Sampai segitunya ulama itu. Karena tadi bayangno misalnya kowe Cina atau kafir, dia togo Islam khusyuk. Apa Islam rasido tak jamin yakin. Mergo roh kowe. Ibadahnya kok sak munaki. Tapi nak rokok aku ora rukin kan roe Islam turu tangi rokokan. Bariku ngopi. Bariku jagungan. Bariku mlaku-mlaku Pak sepeda motor. Islam ngono iku tok. Tapi nek Islam ora Mustafa. Esuk-esuk wis duka bro. Bolong rokaat. Bariku wiridan. Bariku gedak-gedak. Bariku wis berleren ya kan. Jadi, mulane agama itu unik. Ya agama itu apa? Kowe ora khusuk ya salah. Wong eling pangeran ora khusuk. Khusuk terus ya salah. Lah terus piye ora piye biasa wae. Anut bakatmu napa? Ya kalau pokoknya ngilo dhewe lho Gusti kula ni bakate. Ya karena tadi apa ya? Saya kena diterangno Kang. Ini karena menyangkut ahwal. Makanya masyhur dalam cerita-cerita hadis itu. Abu Bakar di poso sunnah, tapi nak diperlakukan khusus. Saya pernah ditanya saya, Pak, kenapa kalau bapak wudu tidak pernah sempurna kalau habis pergi, tapi kok mesti nyuruh wudu? Ya jawaban saya gitu. Saya tidak ingin mensamakan wudu untuk sholat dan wudu untuk kesunatan. Saya kan punya ibadah dalam wudu misalnya, kalau habis pergi wudu mau pergi wudu. Tapi nggak boleh wudu itu sespesial kalau wudu untuk sholat. Makanya masyhur di hadis Bukhari itu. Ketika Nabi mau pergi, fatwa doa wudu an khafifan. Sampai sahabat janggal. Kenapa Nabi wudunya ya gini? Biasanya kan wudunya sempurna. Terus tanya, apa mau sholat? Lah, saya tidak mau sholat. Ketika mau sholat, fatwa doa wudu dan faas bakal wudu. Beliau terus wudu secara apa? Sempurna. Jadi itu memang nggak boleh kualitas sunat sama dengan wajib. Bukti ketiga, sholat sunat meskipun mampu berdiri boleh nggak dengan cara duduk? Boleh. Karena ya hanya sunat. Puasa fardu dibatalkan di tengah-tengah tanpa udzur boleh tidak? Enggak boleh. Kalau sunat boleh. Karena memang Allah enggak ingin sunat sejajar wajib. Ya tapi nak kena kiai-kiai khusuk diantem kro santri wajib dalail bar saya. Wah aku paling bingung. Kulo sering duwe santri. Dulu alumni pondok tertentu semua wajib dalail. Yo bingung. Tak wajib ndo aku ya ora bakat. Malah dia ini isin perkara ada santri dari poso terus kiai rasul. Santri ini kan sudah mencoreng wajah kiainya. Kiai ini kurang tahu poso, dia ini poso terus. Kalau tahu di santri gue poso 4 tahun, padahal dalail kan setahun dia ini 3 tahun. Tak tahu kok ikan. Lalu batal kapan? Rencana pulau 11 tahun waduh. Jong 3 tahun modok nih gue saku isin malah habis 11 tahun. Batinku. Aduh batin. Nah karena saya ini sadar kiai alternatif karena aku kiai kedua. Biasa nganut kiai musim pertama. Tapi kalau ini wong keramat, lah dek ini ngaji kangelan. Bahkan kerapati foto pinter. Tak ngono wis wong keramat itu penting ora aku ora roh. Karena memang tadi menjaga konstitusi Islam itu tidak gampang. Rasulullah itu biasa dia ketika sahabat ikut beliau puasa malah Nabi ora puasa. Karena takut dianggap masyhur. Qiyam Ramadan tuh Nabi datang ke masjid hanya sampai hari ke-4, bila hari ke-6. Padahal pertama Qiyam Ramadan itu terinspirasi oleh siapa coba? Oleh Nabi. Ya, namanya ibadah semuanya terinspirasi oleh Nabi itu datang di hari pertama.
Hari kedua masih datang di masjid maksudnya. Kemudian membludak. Hari ketiga tambah. Hari keempat kila ke-6. Tapi yang masyhur itu keempat. Nabi tidak datang. Kemudian sahabat menunggu semua sampai lama, ternyata Nabi tidak datang. Sampai subuh pun Nabi tidak datang. Ketika pagi-pagi Nabi ngendikan, saya tahu kalian menunggu saya. Tapi kalau saya datang memimpin Qiyamul Lail di malam itu, pasti dikira fardu. Saya tidak ingin ada tambahan fardu baru. Sehingga Nabi terus nggak sholat Qiyamul Lail di masjid. Maksudnya orang. Nah, gue kan saat ngomai, maksudnya makanya ini. Artinya apa? Konstitusi itu dijaga betul oleh Nabi, mana fardu. Dan itu ulama yang harus menjaga. Kalau ada aslinya nggak izin, sering izin betonggo kalau misalnya sholat Nisfu Sa'ban, berkali-kali saya ikut, berkali-kali ada ikut, ya saya di rumah dan tonggoku yang ngertiin aku ramel. Tapi berkali-kali saya ikut. Nak melok terus kok jaga fardu. Nak ora terus jaga bahagia. Jadi ya kadang melok, kadang ora. Yang jelas kalau sering sedekah jelas, mangan, amal. Nah, memang harus begitu, ulama harus gitu, harus ada yang menjaga konstitusi apa? Makanya masyhur kenangan Sayyidah Aisyah itu. Sama siapa teks hadisnya? Ini dawuh Sayyidah Aisyah. Tapi aja tiru, saya ulang lagi, jangan tiru. Kalau saya niru Barno, saya tanggung jawab. Dan pantas, ono tambahane pantas. Aku ora ngarah kan tanggaku curiga Gus Bara salat Nisfu Sa'ban perkara kan gak ono curiga. Mesti wong ngene, nek wong alim wis beda ngalim. Dadi rada enak lah sok aman tentram terkendali pokoknya. Karena apa wis entuk mandat husnudzon lho, dadi rada aman apa sih. Kayak kowe kan ra entuk husnudzon. Kowe misale ra melok salat mesti gedeng imam iki. Sentimen mesti. Kenangan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pada Rasulullah adalah begini. Sama saya hafal teksnya dan memang saya hafalkan. Wa innahu kana Rasulullah la yada'ul amala wa yuhibbuhu ma khafata ayyufradu ali. Sungguh Rasulullah itu sering meninggalkan amal padahal dia sangat mencintai amal itu. Beliau sangat mencintai amal itu. Tapi beliau terpaksa meninggalkan takut dianggap wajib. Karena tadi saya beri sekian contoh. Tapi saya ulang lagi ya, kalau kamu niru harus mengukur kekuatan apa? Berkuatan. Kata Nabi kira-kira gini, kamu sowan bupati saja ada usah gubernur, bupati atau camat. Tangi turu, barokokan terus gak sikatan, dianggap beretika enggak? Enggak, jawab saja. Enggak kan? Kumpul bojo kira-kira rawani. Nah, kalau menghadap bupati saja ada etis kalau tidak sikatan tangi tidur, apalagi ini menghadap Allah. Kira-kira normalnya sikatan mau sholat itu wajib enggak? Melihat etika? Wajib. Tapi apa kata Rasulullah? Ngendikannya Nabi ngeber. Cara ngendikan tuh nih, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak. Amro ijabin. Semua mufassirul hadis bilang amro ijabin. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan kalau itu wajib itu berat, pasti saya wajibkan siwakan setiap mau. Karena logika etikanya itu wajib gak? Kira-kira menghadap Allah tangi turu itu pantasnya itu sikatan toh. Sikatan. Terus kira-kira pantasnya wajib apa sunat? Wajib. Tapi kalau diwajibkan tentu berat. Ada umat Nabi sing dadi kernet, orang sudah kejang di jalan. Terus api salat perkara. Orang gowo sikat. Enggak misalnya terusnya orang pagere tanggane malah. Ini Rasulullah luar biasa. Dan ngendikannya memang begitu. Laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwak inda kulli sholatin. Sebagai riwayat ada inda kulli sholat. Jadi Nabi itu unik. Artinya apa? Ada sekian aturan yang normalnya itu. Gue saiki ngene. Gue ngadepi bupati atau kiaimu lah. Amen pelengahan itu etis ndak? Ndak. Normalnya sholat tuh kalau pelengahan batal. Karena gak ngergani pangeran. Soal pangeran pelengahan, kukar-kukur, sangop. Rai-rai ngono iku pantasnya dibatal gak sholatnya. Bar pelengahan, kukur-kukur. Kukar-kukur, pantasnya lho sholatnya itu batal. Lu cara kalau jadi Imam Syafi'i tak batal. Cara kalau di otoritas fatwa. Tapi mau dibatal lo ya sakit. Akhirnya ya dibatal. Mau Nabi ketika nenek jong kowe nak sholat de pangeran. Ojo pelengahan gak sopan iku tok. Asline ya pengen ngendikan batal tapi piye nang rai-rai ngene iki kan. Nah, makanya ulama itu beda dengan dai. Nah, dai kan enggak. Dai itu kan wis memihak.
Nak wong toriko ya sampean wajibno, koyo wajib dalail wajib. Engko mubalek koyo dakwah iku wajib. Engko sing ahli negara koyo dukung si A si B ku wajib. Wis ngono terus. Nah ulama itu yang jaga konstitusi itu, kenapa? Yang menjaga konstitusi. Tidak boleh di antara kriminalnya ulama adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Sayyid Abdullah bin Husain itu yang ngarang kitab Sulam Taufik, Habib Abdullah bin Thohir ini. Habib Abdullah bin Husain bin Thohir ini, yang ngarang Sulam Taufik. Itu mewajibkan termasuk dosa besar adalah ijabu malam yajib, mewajibkan sesuatu yang tidak wajib. Nan jare Mbah Mun, dadi ki ngalim urip. Perkarane anggar santri ku dhisik zaman era kula. Santri kan karepe teng-teng jamaah kabeh. Ngono sing masak. Ono sing lagi nyumet kompor, ono sing tengah-tengah goreng tempe. Dan jare kangkang kan jamaah pun rusno. Akhirnya kan milih rusno, napa? Ajane yo kepengin santri wajib kos ben tertib, engko jamaah ben tertib. Tapi jare Mbah Mun dawuh Mbah Mun, rak wajibno barang gak wajib. Masalah itu orang ulama. Akhirnya ora wajib, ora wani. Akhirnya jamaah separuh. Jajal pondok modern. Wajib, enak dan lengkap. Tawang jamaah kabeh. Meskipun kok olahraga tank ya olahraga kabeh. Ya tapi ya boleh saja kalau itu dianggap kewajiban versi pondok ya boleh saja. Tapi kalau secara syariat tidak boleh mewajibkan sesuatu yang tidak. Jadi ya sudah. Kalau ada pondok modern yang wajibkan olahraga, wajibkan mangan bersama, wajibkan sesuatu yang enggak wajib, anggap saja itu kewajiban lugotan, kewajiban secara pondok. Tapi pondok-pondok salaf kayak saya tidak boleh. Bocah wajib kos, wajib ini yang di luar diwajibkan apa? Syariat. Karena nanti namanya secara agama musyarrek, bikin syariat baru. Dan itu masalah besar secara konstitusi keulamaan. Jadi kayak apa nandingi syariatnya Kanjeng Nabi. Jadi Nabi muni, misalnya Nabi berkata, ya Rasulullah, kaifa hada? Nabi ngendikan, lam yajib, gak wajib jom. Terus kowe sok khusuk, kaifa hada? Yajib. Terus pangeran pirsa, Nabi kok jadi saiki. Kayak kira-kira wani kan jajal. Kok guyu-guyu. Tapi aku tok sing lakone ojo kowe ya, aku berapa aku tok. Kira nanti pondok utuh sing tegas. Kok santrimu dhe bakat beling kok kiai ini tadi kan. Jadi memang berat. Jadi ulama itu berat karena tadi harus mentoleransi sesuatu sing wis piye. Dadi kiai ku loro-loro mun ngantil kula. Nara bakat ora usah. Salat qasar misalnya, itu nang kitab fikih itu malah lucu meneh. Kalau saya misalnya dari Narukan ke Jogja itu sebaiknya qasar apa itmam? Sebaiknya, Mus. Sebaiknya ora wajib. Kan ulama itu debat. Kalau menurut Imam Hanafi sebaiknya qasar. Kalau Imam Syafi'i ngendikan kalau tidak terlalu masyaqqah tetap baik itmam. Qasar itu hanya ya juzu hanya boleh, tapi tetap sebaiknya itmam. Tapi Imam Syafi'i meskipun beliau presiden mazhab Syafi'i itu tentang oleh asal. Kata Imam Nawawi, jika dia jenis orang khusyuk yang nggak nyaman menerima rukhsatus syar'i, nanti bonus juga nyaman, maka wajib qasar untuk menghilangkan keangkuhan dia. Iya, nah aku anut kau sing wajib qasar. Aku akan lu yang mesti qasar. Nah aku kan qasaran berdasar males, mulane gak wali-wali. Tak jamin. Aku ngosor pakai ngosoru wali aku. Ngosorum kan pancen males. Papat di loro milih loro. Lu nak kula mboten, kula nu kangen pangeran, kepengin papat. Cuma kuwatir kula sombong perkara ora nampa. Selesai Nabi. Terus ngilangno sombong iku. Wah, keren aku cara. Jadi unik agama ini memang unik. Saya dulu ya iskal, kenapa sih sesuatu yang sempurna kok malah syarak tidak senang? Dan ada hadis inna wa yuhibbu an tu'ta rukhasuhu kama yuhibbu an tu'ta azaimuhu. Allah itu suka kalau bonusnya diterima sebagaimana suka kalau kewajibannya diterima. Sekarang saya beri contoh. Misalnya Ruhin tak kongkon, Hen, aku tukokno sabun. Terus gak nurut, aku gelo tar, gak jawab saja ben kulino pinter. Gelo kan karena tidak mengindahkan apa perintah. Sebetulnya kalau saya orang baik juga sama. Hen, iki duit, tak kayak duit 10.000. Terus gak nerima, aku gelo tar. Gelo. Allah juga gitu. Allah itu gelonya itu ora krono perintahnya gak dilakoni dok. Ketika memberi gak diterima itu ya gelo. Dan tentu termasuk pemberian terbesar Allah adalah gak banyak yang diwajibkan sebetulnya di dunia.
harus kita terima dan kita nikmati itu. Aku loh, jangan aku. Maksudnya kan bolak-balik aku, ojo kowe gak cerita. Itu berarti boleh nggak beda. Dia senasib bukan dia boleh. Tapi ini konstitusi. Inna wa yuhibbu antuk ta ruhosuhu kama yuhibbu antuk ta asik. Nah kalau sama takok lah bagaimana Gus dengan orang-orang sudah kadung istiqomah? Si istiqomah ya beristiqomah, melakukan ibadah sunat itu apa ya sudah. Tapi harus tetap gak yakin kalau itu harus seyakin-yakinnya kalau itu tidak wajib. Terus dua, jangan perlakukan kayak wajib. Misalnya saya kalau mau Ramadan sampai sekarang saya ya misalnya ya ini tahadus bin nikmat, saya mulai nukarkan uang-uang pecahan, senjagani kadang-kadang kepengen ngamal untuk anak-anak kecil. Terus beberapa kepentingan peralatan dapur ya istri saya tak tambahi, kangkang ya tak tambahi. Karena saya ingin memperlakukan Ramadan itu khusus apa Ramadan. Bahkan sebulan kemarin saya sudah beberapa kitab yang mau tak pakai pasang. Tapi ketika saya mau puasa sunat, berkali-kali saya itu lupa agak sahur pada mau puasa sunat. Bahkan sering nggak bilang istri saya, terus tahu-tahu jam 9 nggak sarapan. Gus poso, ya. Saya biasa poso suro, poso apa, tapi nggak persiapan. Peti diduduki Abu Bakar. Sampai istri saya itu sering kasihan karena jam 09.00 nggak sahur, nggak apa, terus poso. Jam 09.00 siang sudah konangan. Bukannya ya gitu karena saya tidak ingin khusus. Nggak bisa menegus kok tak siap menegus ojo dia Abu Bakar biasa wae. Duduk sih, bejana itu duduk ya betul. Jadi sahabat ya lucu, ngono kok geger cara kowe kan ngono kok geger. Ini konstitusi cara ulama ini. Konstitusi. Jadi kalau nu kenal kiai sing tulisannya api. Kalau riyen ya rada cocok beda, tapi pernah sepuh sama saya. Cocok ra cocok nak wong alim kan duwe saling merubah. Dek niku fanatik gawe kaligrafi. Tulisan wapi. Didol. Nak rapati gelem nuku ya rada diamuk wong iki. Ya aku dhisik yo iskal maksa ora dosa. Ngedole tapi murah, semurah-murah ya. Setelah saya tanya, wis tuwek meh mati lagi tak takok. Wis meh mati tak takok. Mbah kula niku janggal panjenengan suwi. Sakniki mau meh mati kula takok. Ya apa? Dene sepuh pernah sepuh ya. Ngene, Cung. Ngene ha, kang pernah sepuh sama saya. Ngene ha. Aku nak mlebu wong Islam bingung, mbok Islam apa ora. Nek sono kaligrafi ini la ilaha illallah Muhammad jadi ra bingung. Ngilangi bingung iku ibadah. Aku yang mendingan dah jenengan ngomong mulai dhisik ra gak tak bantah. Tangan-tangan yo bener, aku saiki nek mlebu wong terus raine iku koyo mesum sithik-sithik koyo rai rantuk hidayat itu. Kan kita sempat mamangi muslim ta non muslim. Bareng ana tulisane la ilaha illallah Islam ngono kan. Kowe marung misalnya, yo kan yo. Marung ning daerah tertentu sing ra kenal. Kan misale Arab iki kodho apa manuk ngono. Nek dikuliti kan kodho kan yo. Tapi bareng ana tulisane ayat kursi kan, manuk iki mosok. Ayat kursi kok saingan mek kodho kan ngono maksudnya. Paham kan? Jos yo. Aku pas iku umur 17 puluh. Berarti dene yo santri-santri yo kon ngedolo kaligrafi. Kok nek suruh duwe amuk kudu. Ya ini di mondok ini Jawa Timur. Terkenal jaduk. Penambah kan ngadi mbah kula. Berarti adik kandungnya mbah. Nah, aku dhisik jangkal ya sering tak bantah mbek kula, tapi bantah apik. Barang apik kapundhut wis ketara kenapa kapundhut. Tak cek diutang aku tak takok yo. Bapak mung dereng kapundhut iku jawab piye? Yo tak jawab. Jawab. Saya alhamdulillah, tanpa diwajibno kan sudah tuku dhewe. Napa? Malah sing ora kajila sono gambare Ka'bah alhamdulillah. Mbok iku modus apa ya. Tapi alhamdulillah orang kajila kan tergambar Ka'bah. Ono sing gambare iku jenenge Ashabul Kahfi, tak takut kena apa ben ra kebakar. Aduh. Yo niate ra identitas go jimat. Yo ono sing gambare nak lu Rasulillah macam-macam. Tapi saiki ku gampang diteni ku. Gampang. Makanya Jawa Timur sak ketuk-ketukne tulisin Nahdlatul Ulama gampang meneh malah gampang meneh. Mustafa itu bodoh Mustafa. Tulisin mau ketemu apa Ahlus Sunnah. Tapi malah Ahlus Sunnah ketune. Kowe mesti
Awang dia rawan ngenyak aku ya. Anginnya gue niatku ibadah, ngurangi dosa. Kan misalnya aku ngenyak Mustafa ditulis aku dosa loro. Dia ngaji aku gajaranku 10, aja balik 8 maksudnya. Galah gak loro kakean Mus. Nama lele iku ditulis ku sitok ya. Nek hadis. Sitok nang amal apik 10 ya. Songo Mas aku duwe poin so. Lan akeh ngenyak Mustafa wah dosa ngenyak kiai iku. Tahu kan kiai ini kiai jadi dosa. Jadi sama harus ingat ya, makanya kalau suwon ya, agama ini nggak boleh. Lah itu sirinya kenapa Nabi ngomentari orang yang tidak nambahi pas justru dikomentari mansar rohu ayang duro ila ahlil jannah fal yang dur ila. Karena kadang Islam itu butuh minimalis, kadang Islam itu butuh apa? Minimalis. Tentu itu tidak boleh diikuti ya, karena maksudnya nggak boleh diikuti secara masif, biar personal kayak saya gitu. Orang-orang yang punya rindu sama Allah boleh. Itu ulama top yang pernah ngikuti itu namanya Zaid bin Aslam, itu masyhur. Beliau adalah termasuk teman dekatnya Sayyid Ali Zainal Abidin. Itu nggak pernah ada orang yang menjumpai dia pas sholat sunat, sama sekali nggak pernah. Waktu nak mulang betah kan. Ketika ditanya kenapa engkau tidak pernah sholat sunat, saya itu ingin sekali sholat sunat. Tapi kalau saya selalu melakukan, pasti dikira fardu. Karena ini saya dipandang orang banyak. Tapi aku yakin ya, karena beliau orang wali, mungkin sangking menyembunyikan amalnya, mungkin dia juga sering melakukan sholat sunat, tapi sama sekali gak ada yang tahu. Tapi sangking tadi ingin menjaga konstitusi. Karena tadi, makanya Rasulullah itu sepanjang wong keramat, mukjizat. Wong Nabi itu semua tarikh sepakat, mau sholat neng masjid itu 4 hari. Pinter. Tapi Umar gawe gerakan apa? Tarawih itu diikuti seluruh dunia sampai sekarang. Meskipun ada yang 20, ada yang 8, tapi kan semuanya ngikuti Qiyamul Lail ya sampai entek Ramadan. Kok ramuk sampai tanggal 4. Mana ada ono sidik-sidik sunah Rasul tanggal 4 bubar. Ayo delok hadis-hadis soal. Aneh-aneh wae. Ya tapi mosok sunah Rasul kok malah ninggal ibadah. Ya malah aneh kan? Lah sing bener biasa wae. Ibadah kok bantah-bantahan iku ape pamer apa ape? Kula makmum 8 ya bolak-balik, makmum 20 ya bolak-balik. Wong gak ada pengaruh bagi kula. Kula tetep arep pangeran ra masalah. Kan di jalur khusus mesti gak melok jalure wong-wong tadi. Masih aku makmum kowe nak maghrib paling cara pangeran imame tetep aku. Dohire dekne imame tapi cara pangeran kan tetep aku. Lho Nabi yo tahu, makmum sahabat yo tahu. Abdurrahman bin Auf tahu salat. Jadi sing sukses ngimami Nabi sahabat mung sitok Abdurrahman bin Auf. Abu Bakar gak sukses gak sitok. Barang beliau salat sudah 1 rakaat, fa wajada Rasulullah min nafsihi khifah. Dalam hadis-hadis Nabi merasa dirinya agak apa ringan. Fajaa ilal masjid yuhada baina rajulain. Terus Nabi ke masjid dipapah 2 orang. Itu semasyhur Ali dan Fadl. Sinten Ali dan Fadl. Fadl anaknya Abbas. Jadi Fadl bin siapa? Abbas. Berarti ya sama misanane kanjeng Nabi. Ali bin Abi Thalib ya misanane Nabi, Fadl bin Abbas ya siapa? Misanane sinten? Jadi dulu ya orang Arab ya mirip orang Jawa lah. Kalau sedekat-dekatnya sahabat, kalau di kamarnya Nabi ya enggak etis kalau enggak apa? Keluarga. Makanya Nabi pas gerah itu yang dekat ya ada Ali, ada siapa? Fadl, ada Sayyid Abbas. Nabi dipapah. Hanya masyhur itu karena Abu Bakar mundur sehingga ya akhirnya orang itu sholat makmum siapa? Kalau Abdurrahman enggak. Dalam satu perjalanan Nabi itu ya sama Rasulullah. Terus Abdurrahman itu Nabi entah kemana gitu. Nabi ya unik pokoknya bawa kemana itu. Suwira teko-teko padahal sholat sudah dekat. Ya terus dikomati terus sholat. Setelah 2 rakaat atau apa Nabi datang makmum dan Abdurrahman enggak mundur. Sebenarnya sekali-kali tahu ngimami Abdul Khalid tadi rada sakar dhewe. Dia tahu kalau Nabi makmum itu terus sampai salam. Makanya di kitab sirah itu ada bait walam yusallil Mustafa khalfa ahad illabna aufin walahul fadlul abad. Seumur-umur Nabi tidak pernah sholat makmum seseorang sampai sempurna kecuali illabna aufin, kecuali di belakang Abdurrahman bin walahul fadlul abad, dan itu kenangan yang abadi. Kadena agar pesawat kayak terima Imam Mustafa Ruben atau Imam Kanjeng Nabi. Jadi nak kayak ada pesawat aku tahu Imam Kanjeng Nabi.
Ya tentu nek akhirat tetep ae Nabi ditulis imam. Kan sembrono. Abdurrahman bin Auf memimpin Rasulullah. Loh. Ya tetep keliru. Tetep pengumumannya ya Rasulullah memimpin. Jadi kaya imam itu mau tulisanmu tetep gak ono tulisan kono. Mustafa imam ikut bae ora ono sing. Ya. Kok di demo wong akeh nek ono gak iso, gak disahno. Pengumuman ngene ora disahno. Ya kalau suwun ya, pokoknya sunat ya tetap sunat, wajib ya tetap wajib. Makanya kitab Sulam Taufik itu keras sekali kan. Termasuk kesalahan besar adalah ijabuma lam yajib. Jika Nabi itu kalau ada kebaikan yang pantasnya wajib, nak ngendikan ngepek. Ngepek itu kaya iya kaya orang enggak tadi laula anna syukko ala umati la amartuhum bisiwa. Kalau saja saya tidak mempertimbangkan itu berat bagi kaum saya, pasti siwak itu tak wajib. Karena secara etika itu wajib. Terus ketiga, contoh ketiga, entah keberapa lagi tadi contoh saya. Kita tahu semua kalau Allah itu turun ya, tentu dengan bahasanya Allah ya. Turun di bumi itu ketika jam berapa coba kalau di Indonesia? Khina yabqa sulusul lailin akhir. Kira-kira di Indonesia jam berapa? Ya jam 3 atau setengah 3. Paham ya? Sepakat kan, sering dengar kan? Doa paling mustajab itu apa? Sulusul lailin akhir. Ya sulus yang paling akhir. Itu Nabi itu pernah sholat Isya. Itu ditunggu kan oleh Sayyidina Umar dan sebagainya. Itu sampai, kalau jam Indonesia kira-kira sampai jam 2. Padahal biasanya beliau sholat itu awal waktu, kira-kira ya setengah 8 atau jam 7:04. Bahkan dalam madzhab Zaidiyah itu sholat Isya itu ya 6:04. Di Yaman itu ada madzhab namanya Zaidiyah. Itu mengikuti kaul Syafi'i yang jadid. Ya saya ulang lagi ya, ini agak dilimet cara fikih. Dalam kaul jadidnya Imam Syafi'i unik, sholat maghrib itu waktu rentek di qadri ayat at-toharo sahsun summa yusolli khamsa raka'atin mu'tadilat. Berarti berapa? Napa ki? Kira-kira pokoknya bayangno wis sesuci sholat 5 rakaat. Dan itu kaul apa? Jadid justru. Kaul apa? Jadid. Unik kan? Itu justru kaul. Tapi semua ashab Syafi'i menentang itu dan membenarkan kaul qadim. Kaul qadim adalah sampai habisnya mega merah. Padahal itu yang malah kaul qadim. Lah itu di Yaman, saya punya teman Habib akrab ke Alatos. Itu cerita pernah diajak ke Habib Umar terkenal Umar bin Hafid apa? Umar bin Hafid itu BSA itu bin Abu Bakar ini. Ya, yang terkenal saya itu Umar Hafid yang sering rawuh ke Indonesia. Itu diajak dolan ke grup-grup habaib yang madzhabnya apa? Zaidiyah. Itu sholat maghrib. Habis sholat maghrib terus wiridan kira-kira 5 menit terus komat Isya. Jadi teman saya penak aja gak tanggungan. Jadi mulai wes ya badal maghrib wal Isya. Aku rada tertarik madzhab itu. Kok difatwani MUI sesat repot ya. Fatwani MUI wakil presiden, wah kriminal ya. Malah repot meneh ya. Repot meneh ya. Tapi tahu tak jajal, aku bolak-balik jajal. Dewean tapi nama sapa? Dewean. Nah sudah saya ulang lagi ya, itu tidak penting ya. Jadi Imam Syafi'i itu ya unik. Itu justru yang bilang gitu tuh kaul apa? Jadid. Makanya kan ada 5 kaul yang justru jadid gak dipakai. Serasa roh detailnya kok apa garap gelar doktoral lah. Ya ibu ikhlas serasa doktoral. Kalau sering diskusi dengan dokter fikih. Ya, tapi bodoh rati nyali ini. Kalau wes bar. Akhirnya singkat cerita ya Nabi itu gak keluar ke masjid sampai kira-kira jam 2 atau setengah 3. Nah tentu Nabi itu orang yang kasyaf. Tahu betul kalau Allah itu rahmatnya turun paling banyak ya sekitar jam setengah 3. Malaikat ya turun sekitar jam itu. Dengerin ya. Makanya terus Nabi ngendikan gini, ketika Umar bengok-bengok. Umar itu tukang demo, mana ada kue Nabi di demo. Ketika mulai jam 10, nama Sibyan wan Nisa, iki apa-apaan situ sholat ora iki wong itu. Terus sahabat sing karo rugen-rugen wis turu Mustafa apa meneh. Tapi barokahnya itu, dan barokahnya peristiwa itu kanat ashabu Rasulillah iku yanamuna wa sallallahu wa lam yatafaddu. Akhirnya setelah mereka ketiduran islugo jeglak-jeglik, ketika Nabi rawuh itu mereka langsung sholat tidak wudu. Makanya terus mazhab Syafi'i mengatakan orang tidur yang tetap pada posisi duduknya
tidak batal. Itu ya baru kayak peristiwa itu, Bang ya. Tapi aja terus ngorok ngene telentang geno. Ora oleh. Jadi Kang Mustofa pas ngaji niku lho iku ora. Pas turu niku ora batal apa? Ora batal. Jadi gara-gara peristiwa itu ada fatwa fikih apa? Tidur yang posisi duduk dan tidak tergeser dari posisi itu, maka wudunya tidak batal. Karena setelah setengah 3 Nabi rawuh, mereka langsung apa? Sholat. Tapi apa yang unik dari dawuh Nabi? Beliau bilang gini, kalau saja tidak memberatkan kalian, kalau saja tidak memberatkan kalian, sebetulnya waktu Isya ya sekarang ini, waktu ideal Isya ya sekarang. Karena kita tahu sholat itu adalah sesuatu yang luar biasa, harusnya kan dijatuhkan di waktu yang luar biasa. Dan luar biasa itu adalah yabqa sulusul lailil akhir. Tapi Nabi tahu itu masalah, akhirnya lebih sering sholat di depan, meskipun tentu afdolnya belakang. Ya tapi misalnya kok terus kayak gerakan itu, Nabi lah ya ora seneng, piye berat no umat. Tapi nak ora tau blas, Nabi ngaku goblok. Cung pisan-pisan lakoni. Nabi, mulane aku ya tahu pisan Nabi nglakoni ini pisan ya aku tahu pisan. Jadi wis satu-satu napa? Itu kayak apa Rasulullah? Terus contoh keempat atau kelima ya, hitung sendiri. Ketika anak-anaknya Nabi Yakub itu melakukan kesalahan, ya melakukan apa? Kesalahan. Kita tahu anak-anaknya Nabi Yakub adalah yang merekayasa penculikan siapa? Yusuf. Ketika sudah tobat, ya sudah apa? Tobat dan mereka bilang apa? Ya abana astaghfir lana dzunubana inna kunna khotiin. Ya abana astaghfir lana apa? Dzunubana inna kunna khotiin. Ya wahai bapak kami, mintakan ampun ke Allah karena kita-kita ini orang yang salah. Nah mungkin ngedikan gitu itu kira-kira ya duhur atau asar atau apa saja. Apa jawabannya Nabi siapa? Yakub. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Ojo dong, yo tak jalono sepuro tapi ojo saiki engko. Karena nunggu saat ijabah. Ya kira-kira mintanya duhur atau asar, engko dong istighfar bareng-bareng ngenteni jam. Ya kira-kira 2:30. Mulane saiki kono istighosah 9:30 awan mesti aku ya iskal, tapi apa tentang iki. Lah iya wis ning lapangan ku gak tempat mustajab. Wektune 9:30 ya ora wektu mustajab. Lah tapi apa nentang ya darani anti istighosah. Dituduh Wahabi malah kok kabeh. Lah ape dukung ngene ku ngilangno ilmu. Kabeh ilmu sepakat nak istighfar wabil asarihum yastaghfir. Iku dadi wabid duha hum yastaghfir. Tapi kaya aja melok kok ngritik kaya aku kualat nak. Nah aku ya keben aku tak omong wae, men omong wae. Yes, benar. Lah ya saiki istighfar wabil asarihum yastaghfirun wa wabid duha. Asar waktu apa? Sahur jam 09.00 awan apa jam 2:30. Tapi kadang kiai mendingan aku yo krungu Gus kritik kok krungu. Tapi nyatane 2:30 yo ora istighfar. Lumayan 2:30 labar. Ya wis nak ngono dalil lumayan tapi yo arep-arep disepuro tenan yo meniku jenenge barang lumayan yo meniku. Jadi memang kita resiko ya. Kita sebagai ulama ya resiko. Ape ra melok organisasi, ora melok Jamaatul Muslimin. Melok iku wis do nabrak syariat. Tapi yo luwe apik timbang konser ya apik iku tapi kok seret. Tapi kalau tahu melok ben, ya tahu melok, tahu diutang teko. Lho kok teko? Ya gue syarat tahu. Bareng ping 7 ping 3 ping 4 syarat. Pokoke ana utang setahun pisan teko pisan gue syarat. Dan takoki kanjeng Nabi, "Hak ora teko iku ya umatku, nggih nanti dugi." Tapi misalnya takoki Nabi, "Kok teko terus ya padahal ora persis sunnahku." Sering bener dugi ngono. Dadi aku wis siap iku wis ya. Jadi kalau suwon itu terus makanya ini kan konstitusi ulama itu makanya menurut saya kitab Sulam Taufik itu luar biasa. Beliau itu fair betul. Jadi kalau membela sunnah Rasul ya kayak gitu mati-matian. Jadi ketika syariat ini mau ditambah dengan ijabuma lam yajib. Beliau juga menentang mati-matian. Tapi nek ana wong ora tau salat sunat oleh ngritik ya mati-matian. Berarti niki wong saleh tenan wong kondang tenan. Ya karena tadi kalau sampai diwajibkan itu bayangkan orang lain sing lagi Islam anyaran, selawase ra salat, ketemu kiai khusyuk. Salatnya langsung qobliyah, ba'diyah, witir. Langsung bahas itu saleh bah, selawat. Tapi ketemu kiai kayak aku, sekono salat melo wong.
carane bisa ngger melok-melok. Kalau Kanjeng Nabi ana wong desa takok ya Rasulullah kula badhe ngaji jenengan. Ngaji apa? Warai kula carane salat. Jare ben wis kene-kene wae. Engko aku salat ke melok. Bareng Nabi salat zuhur kon melok. Asar kon melok. Bareng wis bar 5 waktu wis kena mulai. Lah terus carane salat budi, sallu kamaru aitu muni. Ya salat kok sing mbok roi mau nggih. Dadi Nabi ora tau nerangno arkanuha sabata asar. Awaluha niat ora tau asani qiyamul qadir apa? Asalis qiraatul Fatihah ora ono Nabi ngulang ngono iku. Itu engko aku salat ke. Aku salat. Genep 5. Ojo sito, ora pagi sartok terus mulai nyongkone sing wajib mok. Kaya kasus Islam ning gone Sumatera iku. Desane Saya Yusuf Baros itu menangi sinten Sayyidina Ali. Jadi sajane versi Islam anyar pertama datang sekitar Sumatera. Kok aja tuh pokoke Sumatera. Iku jenenge saya sinten Sebaros niku kila menangi sinten Sayyidina. Iku diulang salat lagi telu boyong. Boyong nganti saiki kampunge nak salat mau tau. Diulang lagi telu. Boyong. Wah, iku nak dhuwur asar magrib yo penak iku. Lah subuh kan rasa-rasa esuk-esuk. Tapi ya sebagian ya sudah belum sholat 5 waktu. Tapi dulu awal-awalnya itu mau sholat telu. Lah iku misale Kanjeng Nabi mau ulang sholat asar harus dene mulai. Oh aku dirayain Nabi asar tok, liyane ora. Perkara. Mun kula terus nang. Rawal Bukhari wa man tisapane wong istakhafa nyepelekna sapa man bil akriba iklan boro-boro kerabat minal arhami sang boro-boro rahim khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing seneng. Mawaddata ahlika. Ahlaka tegese ngrusakno khosira mongko tuna sapa man al mawaddata ing den senengi. Ahlaka tegese padha karo ngrusak sapa wong mahabbatahum ing disenengi ahlihi. Ahlaka tegese ngrusak sapa wong mahabbatahum ing senengi keluarga. Wong sing nyepelekno keluarga, dia akan kehilangan kasih sayangnya keluarga. Akhirnya ya repot, butuh apa-apa repot. Baman disapane wong istakhafa nyepelekno sapa man bi ahlihi ing keluargane man, ai zaujatihi tegese bojone man, khosira mongko gedon sapa man, thayyibal maisati ing enake penguripan. Di wong amen tukaran mbek bojo ya lara, butuh apa-apa ora iso paham ya lara kabeh. Ladzatal maksabi tegese kelangan keenakane penggawean. Allah jika gak isu kang urip sapa wong bisa babi iklan sebab maas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.